Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi sama aku Tarisa Dinda Khairenisa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang signaling teori. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Tarisa Dinda Khairenisa. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang signaling teori. Di minggu kemarin aku membahas tentang agensi teori. Jika teman-teman ingin tahu apa itu signaling teori, maka simak penjelasannya berikut ini ya. Signaling teori atau teori signal adalah teori yang dikemukakan oleh Ross di tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adapun informasinya yaitu berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling teori. Informasi merupakan alat yang penting bagi para pebisnis maupun investor, karena dengan informasi dapat diketahui gambaran mengenai perusahaan di saat ini, masa lampau maupun prospek ke depannya. Informasi yang relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap adalah hal yang harus dimiliki oleh para investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Menurut Avinanda 2015, melalui publikasi informasi atau informasi yang dipublikasi di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal baik atau buruk pada upaya keputusan investasi. Reaksi pasar pada saat pengumuman adalah yaitu hal yang baik. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor atau kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri sendiri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Menurut Prapaskah 2012, salah satu cara untuk mengurangi asimetri yaitu dengan cara memberikan sinyal pada pihak luar. Pada informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news, atau sinyal buruk sebagai bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau good news, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi baik dengan laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dari efisiensi pasar. Pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan yang mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal yang baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang berkurang lebih besar akan lebih banyak untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap lagi dan lebih baik lagi karena permintaan dari publik maupun dari investor. Ada lagi, signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel
profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan mengungkapkan atau akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan menunjukkan atau merespons itu semua tuh dengan sinyal yang positif tersebut, dan nilai perusahaan akan lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Sedangkan kaitannya signaling teori dengan variable human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang akan lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Ya teman-teman, kita sekarang sudah ada di akhir dari video ini. Mohon maaf terhadap gangguan-gangguan yang tadi yang mengakibatkan video ini berjalan dengan tidak lancar, dan mohon maaf untuk segala salah perkataan dan perbuatan saya. Saya ucapkan terima kasih dan pengertiannya untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.